sekarang tuh saham apa sih yang lagi bagus gitu Mer? Gua bingung deh mau beli saham apa. Kemarin tuh beli saham Gocap nyangkut, gua kira bakal terbang. Ya kali Mas, akhir-akhir ini tuh Apple sering rekomendasiin saham-saham komoditas nih Mas. Karena saham-saham komoditas nih emang akhir-akhir itu naik cukup gede banget. Kemarin Medco aja aku cuan 15%. Wow. Terus Indi batubara aku cuan 30% Mas. Dari ya karena komoditas memang lagi ngetren. Maksudnya telat sih tanya ke aku. Enggak. Kenapa lu nggak bagi gua cuannya? Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Terus emang kenapa sih kok harga saham komoditas itu bisa naik Mer? Karena ini Mas, di global itu ada krisis energi namanya. Maksudnya tahu nggak sih krisis energi itu apa? Pernah dengar nggak? Gue pernah sih baca berita tuh agak rame dari bulan awal September sama akhir Agustus sudah rame Nah, tuh. iya. Jadi kalau logikanya nih, kalau logika dasarnya, kalau di akhir-akhir tahun gini kan cuaca dingin kan. Nah, ini tuh kebutuhan buat supply untuk komoditasnya tuh cukup tinggi. Kayak batu bara, gas, dan juga oil. Dan kalau nggak salah juga, aku kemarin sempat baca Kanada, Cina, dan India, tiga negara itu komitmen Mas. Tiga negara itu komitmen untuk dia jadi efisien dan efisien sama untuk apa sih global warming apa sih namanya? Pemanasan global. Iya, jadi dia tuh mau menghemat mengganti dari batu bara untuk tenaga listriknya menjadi gas. Dan tapi supply-nya itu turun banget, tapi demand-nya semakin tinggi kan. Dan juga harga gasnya sendiri itu tuh tinggi banget Mas. Jadi mungkin ya abis Covid kayak gini ya, mungkin keuangan negara juga agak terkontraksi juga mungkin ya. Jadi mereka agak keberatan. Maka dari itu karena gasnya udah tinggi, mereka mengganti dengan oil. Dengan oil dan juga batu bara nih, kembali lagi ke batu bara karena ya kalau nggak gitu dia nggak bisa memenuhi kebutuhan komoditasnya, kebutuhan untuk tenaga listriknya gitu. Dan kalau aku baca-baca juga nih Mas, masih belum paham juga sih kenapa supply di komoditas itu di akhir-akhir tahun ini selalu kayak kurang gitu. Kenapa sih Mas Surya pernah baca nggak? Jangan-jangan ini konspirasi. Enggak, bercanda. Konspirasi. Gue sempat baca sih berita-berita tentang kenapa pasokan gas ini kok bisa menyusut dalam musim dingin, padahal harusnya kan pasokan gas ini udah cukup lah disediakan di musim panas yang tidak terlalu banyak permintaan untuk di akhir tahun sebelum musim dingin. Cuman emang ada beberapa faktor nih. Pertama faktor alam Bener di juga. Teluk Meksiko itu ada badai Ida. Oh iya pernah Aisyah pernah dengar Dan juga. 50% produksi gas Amerika itu berasal dari Teluk Meksiko. Oh. Nah, untuk itu si pasokan Amerika juga berkurang dong gara-gara si produksinya turun. Nah, akhirnya di situ pasokannya mulai menyusut, demand-nya naik. Ini yang mengganggu. Terus yang kedua adalah yaitu tren yang lu bilang tadi Mer, yang transisi dari batu bara ke gas. Oh iya. Walaupun gas ini tetap fosil, cuman kan gas ini salah satu sumber daya yang karbonnya lebih rendah dibandingkan batu bara gitu. Dan di Cina kondisinya adalah nggak di Cina doang sih, di berbagai industri global itu mulai menggunakan gas. Alasannya lebih murah waktu itu. Iya. Dan di Cina ini lagi genjot-genjotnya industrinya bangkit dari pandemi juga kan. Iya benar. Akhirnya demand semua naik dalam musim dingin, tapi pasokannya menipis nih karena ada badai Ida itu tadi ya. Iya. Harganya tembus rekor tertinggi. Iya tertinggi. Dan juga oil juga tertinggi ya. Batu bara juga nih Mas sampai 228. Nah kan gara-gara gasnya tinggi, berarti yang tadinya gas ini adalah sumber energi murah dan terbarukan jadi mahal. Iya, karena supply-nya yang tadi ya. Opsinya biar cost industri lebih murah, mereka beralih nih perlahan-lahan nih kemana? Ke batu bara yang murah. Pertama batu bara dulu. Kayak balik lagi gitu ya. Batu bara dulu. Cuman di Cina ini kan lagi bukan gemar sih, lagi ekspansi stainless steel. Oh iya, sih tahu. Stainless steel itu produksinya juga dari batu bara kokas. Batu bara kokas itu dibuat dari batu bara termal. Nah, dan pembangkit listrik di Cina dan di negara berkembang lebih baik batu bara juga. Di sini batu bara akhirnya pasokannya numpuk nih. Iya. Bukan pasokan permintaannya numpuk. Numpuk. Iya. Ya akhirnya pas beberapa negara mulai membangkitkan lagi pembangkit batu baranya gara-gara harga gas naik, ya harga batu bara juga melejit. Gitu. Ya itu ada hubungannya sih antara
oil, batubara, dan gas. Nah. Tapi ini masih yang anehnya CPO. Kenapa Wah. CPO tuh juga ikut-ikutan naik tuh? Jangan sampai dengar orang Eropa nih. Wah, kenapa nih? Kenapa nih? Enggak, kan itu kan Eropa kan black campaign tentang CPO terus kan. Karena mereka babat hutan buat canola, tapi dia nyalain kita gara-gara CPO. Wow. Persaingan bisnis lah ini. Saya merinding nih Mas. Iya. Hubungannya apa sih Mas kalau CPO kenapa bisa naik? Kan kalau lu pernah denger kan Jokowi tuh lagi genjot pengen B100 malah. B100 tuh biofuel 100%. Iya, gitu. benar. Sekarang kan baru B30. Dan di Malaysia pun juga lagi genjot nih biofuel 20%. Jadi ini semacam bahan bakar yang mungkin bentukannya kayak solar gitu ya kali ya. Gua nggak tahu sih detailnya ya. Dan ini ditempatinnya di bensin solar, bensin yang subsidi pemerintah solar itu untuk sekarang. Nah, kalau misalkan saat harga minyak tinggi, all time high, si batubara juga, gas juga, nah si biofuel ini mungkin bisa jadi opsi energi alternatif di saat harga naik. Oh, pantes akhir-akhir ini udah hampir 2 minggu ini sih Mas, saham-saham coal, CPO, terus oil tuh naik, gila-gilaan sih. Terus aku pikir apa ini udah rotasi sektoral nih gitu, udah ada old ekonomi yang mendominasi, tapi ternyata faktanya itu dari komoditasnya sendiri karena memang supply yang terlalu sedikit dengan demand yang terlalu besar gitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus bisa untuk baca situasi market ya, nggak mesti sih di akhir tahun itu CPO dan oil dan batubara tuh naik, nggak mesti ya, cuman kebanyakan atau historicalnya itu naik karena ya adanya winter season, apalagi didukung tadi ada badai Ida kan gitu. Nah, gue bingung Mer, gue bisa nih, gue tahu berita itu, cuman gue nggak beli sahamnya. Nah, terus strategi gimana? Apakah sekarang gue masih bisa beli itu saham apa enggak? Banyak banget pertanyaan kayak Mas Surya nih, kenapa harus beli di level berapa, strateginya kayak gimana? Nah teman-teman, kalau sekarang itu kan harganya juga udah tinggi banget, dan juga buat saham-saham batubara, kalau saham-saham kayak Medco, Elsa tuh masih gerak-geraknya di situ-situ aja sih, masih kayak breakout aja. Disclaimer ya. Disclaimer teman-teman, ini cuma study case. Kalau batubara ya, kalau case-nya batubara itu naiknya tuh benar-benar signifikan Mas, udah kayak gini. Wow. Gini nih. Coba gue beli di bawah. Wow, pasti Anda sudah kaya. Ya asal nggak beli satu lot aja. Iya. Kayak waktu gue beli saham gocap. Nah itu karena kenaikannya secara teknikal udah sangat drastis, dan itu tuh resiko dan rewardnya juga udah gede rewardnya ya. Better tuh tunggu dia retrace, atau kalau mau belajar teknikal lagi Mas, atau mau biar gak ketinggalan nih, biar gak kayak Mas Surya, bisa langsung aja join ke M-Trade, tanyakan bagaimana strateginya, mau beli saham apa yang masih bisa di-buy, karena bocorannya nih Mas, masih ada saham-saham coal, CPO, dan oil yang masih bisa di-buy. Wah, harus lihat aplikasi M-Trade kalau gitu. Iya, di aplikasi M-Trade udah dikasih analisanya juga secara teknikal dan fundamentalnya. Kenapa saham ini menarik gitu. Makanya Mas, buruan join aplikasi M-Trade aja. Oke deh, gue bakal gabung M-Trade nih biar gue gak ketinggalan lagi. Karena gue tahu beritanya udah lama dari awal September, cuman gue nggak kepikiran buat beli sahamnya. Orang lagi turun, takut cuy. Kayak gitu tuh teman-teman. Jadi kita tuh harus tahu timing beli saham, lihat situasi market juga, dan kita tuh nggak serta-merta kayak Mas Surya ini bisa tahu newsnya tapi nggak tahu kapan belinya. Itu semua akan dibahas di M-Trade. Makanya teman-teman buruan join M-Trade, dan sekian video dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube kita ya, oke? Oke, like, komen, dan share. Bye-bye. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.